Jadi kalau kita ingin memperoleh ilmu harus dengan 6 syarat. Kata Sayyidina Ali, akan aku ceritakan dengan sejelas-jelasnya. Dakain itu cerdas, wahirsin semangatnya tinggi, wastibain sabar, wabulghatin ada biaya. Nih saiki sarana prasarana, wa irsyadi ustadin petunjuk guru, ya. Lalu watuli zamanin waktunya panjang. Kalau ingin ilmu itu manfaat, hormati gurumu. Kalau ingin hidupmu bahagia, hormati orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, masih melanjutkan huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, utamanya ilmu agama. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar, dan belajarlah untuk ilmu itu dengan tenang dan anggun. Wa tawadhu, dan rendah dirilah, rendah hatilah, liman ta'allamuna minhu, terhadap orang yang mengajar ilmu itu. Rawahu Abu Nuaim an Amr. Ini ada hadis pendek khususnya bagi santri dan santriwati, baik itu yang masih muda maupun yang sudah tua-tua. Jadi kalau belajar ilmu, upayakan tenang, anggun, lalu tawadhu, andap asor terhadap ustadznya. Bapak Ibu sekalian, bahwa Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayanin. Jadi ingatlah, kalau ingin memperoleh ilmu maka tidak lain ada 6 syarat, ya. Jadi kalau kita ingin memperoleh ilmu harus dengan 6 syarat. Kata Sayyidina Ali, akan aku ceritakan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau kita punya 6 syarat ini, insya Allah kita memperoleh ilmu itu bisa cepat. Dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Jadi nomor 1, dakain. Dakain itu cerdas. Nek wong lolak-lolok wis pokoke maca ae gak iso, ini nanti tidak akan memperoleh ilmu dengan cepat. Oh, cerdas lah, gak double L.
wahirsin, semangatnya tinggi. Di sini ada TKA, Taman Kawak-Kawak Al-Quran, harus bersemangat tinggi. Aku mocone gotol-gotol, enggak apa-apa. Contoh kalau emak-emak itu mbadok, ya mbadok mana. Sing penting semangat, masih mocone gak tape apa fasih itu, yang penting semangat. Mosok 30 tahun gak iso nanti. Ya, jadi wahirsin, dakain wahirsin wastibain, sabar. Ya, jadi belajar itu sabar. Terima kasih. Gak iso apa bin salabin ada gadabah gitu, ndak bisa. Diulangi lagi, doa diwoco, sabar. Wabul gotin, ada biaya. Nih saiki sarana prasarana, ngapunten, kadang-kadang anak-anak sekolah belajar tidak ada tempatnya, entah itu karena bencana alam atau memang di pucuk gunung, maka untuk memperoleh ilmu ini tidak bisa baik karena tidak ada apa sarana dan prasarana, termasuk nek wong mondo, wong sekolah ono sangune. Ya, bulgo wa irsyadi ustadin, petunjuk guru. Ya, lalu watuli zamanin, waktunya panjang. Sekolah SD 6 tahun, Bang. SMP normal 3 tahun, SMA normal 3 tahun. Waktunya panjang, enggak bisa sekarang belajar besok sudah bisa, enggak. Ya, panjang waktunya. Nah, khusus waisyati ustadin, petunjuk guru, ngapunten di sini tadi tawadhu kepada ustadznya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Zarnuji, ini kalau di pondok-pondok wajib belajar ini dulu. Kalau orang ingin memperoleh ilmu, maka harus menghormati ilmunya. Dekek kitab itu gaji uncal loh, nduk ngisor begitu saja di atas. Ini menghormati ilmu. Nah, menghormati ilmu itu maka juga menghormati gurunya. Makanya kalau di pondok ngapunten, bapak-bapak ibu kalau pernah ke pondok-pondok, ono arek bal-balan gitu ya. Nek ono kiai ini langsung leren kabeh, Pak. Kiai ini melaku dhisik. Ya. Nah, di samping menghormati gurunya, termasuk menghormati gurunya adalah menghormati keluarganya. Kalau di Ta'lim Muta'alim itu malah begini, ada santri senior disuruh ngajar begini umpamanya santri seniornya. Kebetulan di belakang sana itu ada anak kiainya main layang-layang, Pak. Pas anak kiainya itu kelihatan dia itu berdiri menghormati begitu, tidak kelihatan lagi duduk ngajar lagi, ngajar santri-santri yang biasa. Kelihatan anaknya kiai lagi berdiri lagi, lalu ditanya oleh santri-santri yang junior tadi, Ustadz, kenapa Ustadz kok berdiri duduk, berdiri duduk? Iya, saya tadi melihat anaknya kiai. Saya menghormati anaknya kiai, termasuk menghormati kiainya. Menghormati kiai termasuk menghormati ilmunya. Oleh karena itu, ini santri dulu, Pak. Ya, nek santri saiki wis gak ono. Kalau ingin ilmu itu manfaat, hormati gurumu. Kalau ingin hidupmu bahagia,
hormati orang tuamu. Jadi ono wong pinter Pak, pinter nemen tapi uripe gak enak. Ngono ku ambek gurune hormat nemen, tapi ambek wong tuane gak hormat. Ono uang ku enak tapi gak tapik pinter, berarti ambek wong tuane iku hormat, ambek gurune gak tapik hormat. Jadi kalau pengen ilmunya manfaat, hormati gurumu. Kalau ingin hidupmu bahagia, hormati orang tuamu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, guru itu sangat penting. Ada di istilah atau makalah, man ta'allamal ilma wa laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang belajar ilmu wa laisa lahu syaikhun, tapi dia tidak mempunyai guru, fa syaikhuhu syaitonun, maka gurunya adalah setan. Ya. Jadi penting Pak, guru itu. Ustadz, yang saya itu belajar teko Mbah Gogel. Ada yang belajar teko Mbah Gogel lagi. Mbah Gogel itu lalian, saya ini ponakane Gogel gitu ya. Begini, kalau kita baca sesuatu yang ada di Google, perlu bandingkan dengan yang lain. Ya, kenapa? Semua orang itu bisa menulis, Pak. Semua orang bisa menulis. Ya, Al-Qur'an umpamanya ya. Al-Qur'an itu kalau diganti sedikit terus di-share di internet, terus dipelajari seseorang yang orangnya ini belajarnya hanya dari itu, tersesat nanti. Makanya itu namanya gurunya setan. Ya, karena apa? Belajar dari Google saja tapi tidak bandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu boleh belajar di Google, cuma tetap harus kalau bisa ditaskhihkan, digurukan. Ini betul tak? Nah, gitu. Ya. Nah, karena guru menurut Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, ya, juga di kitab Hidayatul Hidayah, guru itu kalau belajar dengan guru itu lebih mudah karena ada pertanyaan bisa dijawab. Kalau belajar sendiri ini bagaimana ya, begini atau begini, oh begini BE. Nah, adik begini BE itu, maka ini gurunya setan, karena sesuai dengan pikirannya, tidak oleh pikiran guru. Jadi oleh karena itu tetap kalau kita ingin belajar, contoh ngaji wis belajar 1 juz Pak, ya 1 juz lancar sudah. Ya, jadi alif lam mim terakhir itu kan belum sayakul sufaha itu oleh 1 juz, ngajinya lancar sudah. Tidak diteruskan, wal hakus lancar kok ngaji ndok omah dhewe wae. Ngapunten. Al-Qur'an itu ada namanya ghaib, ada muskilat. Kalau demikian tidak difahami juga enggak pas. Jadi kalau bisa umpamanya ngaji Al-Qur'an itu khatam di depan guru. Kalau bisa khatam di depan gurunya, sehingga ini ada dibaca panjang, baca pendek, tulisannya panjang, dibaca pendek, tulisannya pendek, dan seterusnya. Ya, ini
terpenting. Jangan sampai wis aku selancar kok wis gak belajar ambek guru maneh. Ya ini yang nggak pas. Jadi upayakan tetap belajar dengan guru, belajarnya tenang, anggun, tidak tergesa-gesa karena watuli zamanin, waktunya panjang belajar itu. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.